Bayangkan seorang bocah berdiri di pengadilan, bukan karena mencuri, tapi untuk menggugat orang tuanya sendiri. Kalimatnya yang mengguncang dunia adalah, "Aku menuntut mereka karena telah melahirkanku ke dunia ini." بدي اشتكي على اهلي ليه بتشكى على انه خلفوني. Apa yang sebenarnya terjadi sampai seorang anak sebenci itu pada orang tuanya? Di usianya yang baru 12 tahun, seorang bocah berdiri tegak di pengadilan. Bukan untuk membela diri dari kejahatan, melainkan untuk menggugat kedua orang tuanya. Alasannya sangat menyayat hati. Karena mereka telah melahirkannya ke dunia yang kejam ini tanpa tanggung jawab, terus menambah anak di tengah kemiskinan, hingga keserakahan itu merenggut nyawa adik perempuannya yang baru berusia 11 tahun. Luka itu bermula pada suatu pagi yang sunyi. Zain menemukan bercak darah di spray adiknya, Sahar. Dengan naluri pelindung yang melampaui usianya, ia mencium baunya dan menyadari bahwa masa kecil adiknya telah berakhir. Sahar mulai menstruasi. Di toilet kosong yang kumuh, Zain mencuci pakaian dalam adiknya dan mengajarinya cara menyembunyikan darah itu dengan gulungan baju. شو بدي اعمل فيه؟ Di lingkungan mereka yang terbelakang, darah menstruasi adalah vonis. Itu adalah tanda bahwa seorang gadis siap dijual atas nama pernikahan. Jika jatuh ke tangan pria yang salah, hidup Sahar akan menjadi neraka yang lebih buruk daripada kematian. Zain telah melihat banyak teman seumurannya kehilangan kewarasan karena nasib yang sama. Selamat datang di sudut gelap Lebanon, sebuah pemukiman kumuh tempat para pengungsi tak berdokumen berdesakan. Di rumah sewaan yang pengap, keluarga Zain hidup layaknya tikus. Meski perut sering kosong, nafsu orang tuanya untuk terus memiliki anak tak pernah surut. Tangisan bayi dan keluhan lapar menjadi musik latar harian di sana. Kekejaman di rumah itu sungguh nyata. Adik bungsu Zain diikat kakinya dengan rantai besi agar tidak berkeliaran saat orang tua mereka sibuk. Setiap pulang, Zainlah yang melepaskan rantai itu, memeluk sang adik, dan memberikan kehangatan yang tak pernah diberikan orang tua mereka. Di malam hari, mereka tidur berdesakan di lantai lembab. Hanya dipisahkan tirai tipis yang tak mampu meredam suara orang tua mereka berhubungan badan. Sebuah siklus kemiskinan yang terus diproduksi di tengah malam yang menyedihkan. Bagi orang tua Zain, anak bukan buah hati, melainkan aset. Anak laki-laki dianggap tenaga kerja gratis, sementara anak perempuan adalah pohon uang yang siap dijual saat pubertas tiba. Semakin miskin mereka, semakin giat mereka beranak, berharap ada keberuntungan dari eksploitasi darah daging sendiri. Bahkan, kriminalitas menjadi cara bertahan hidup. Sang ibu menyuruh Zain membeli tramadol, obat saraf yang disalahgunakan sebagai narkotika. يعطيك العافية. هلا حبيبي بدي علبتين ترامال. بدو مين هذا الدواء؟ لأمي وليش ما اجت الماما اخذته؟ عاملة عملية بطنة. Obat itu dihaluskan, dicampur air, lalu direndamkan ke pakaian untuk diselundupkan ke penjara tempat kakak laki-laki Zain berada. Tragisnya, sang ibu bukan merasa malu, melainkan bangga karena anaknya bisa menghasilkan uang dari balik jeruji besi. Zain memikul beban dunia di bahu kecilnya. Ia bekerja di supermarket milik Asad, pria yang juga merupakan tuan tanah mereka. Setiap kali melihat bus sekolah lewat, mata Zain terpaku pada anak-anak yang tertawa dengan seragam rapi. Ada rasa iri yang menusuk, namun kenyataan memaksanya kembali menyeret beban yang lebih berat dari berat badannya sendiri. Suatu malam, Zain memberanikan diri meminta izin untuk sekolah. Ibunya setuju, tapi alasannya sungguh egois, agar Zain bisa membawa pulang jatah makanan gratis dari sekolah. Namun, ayahnya langsung membentak. Baginya, jika Zain sekolah, tak ada yang bekerja untuk Asad, dan mereka akan diusir ke jalanan. Pendidikan hanyalah mimpi mewah yang dilarang bagi Zain. Di waktu senggangnya, Zain harus melindungi adik-adiknya saat berjualan minuman di jalanan yang keras. Meski tubuhnya kecil, ia adalah benteng bagi adik-adiknya dari gangguan preman. Dimaki dan dipukuli sudah menjadi makanan sehari-harinya. Momen paling damai bagi Zain adalah saat ia duduk di atap bersama Sahar. Sambil memukul ember bekas sebagai irama, Sahar bersandar di bahunya. Baginya, Sahar adalah satu-satunya hal suci di dunia yang kotor ini. Namun, ia menyadari Asad mulai mengincar Sahar dengan sogokan mie instan dan barang-barang kecil. Zain membuang semua itu ke tempat sampah, mencoba melindungi kehormatan adiknya sekuat tenaga. Namun, perisai itu akhirnya hancur. Ibu mereka menemukan tanda pubertas Sahar. Hari itu, Zain pulang dan melihat ayam-ayam di lorong. Sebuah tanda transaksi telah terjadi.
Di dalam, ia menemukan Sahar yang sudah dirias menor, duduk berdampingan dengan Asad. Zain mengamuk. Ia mencoba mengusir Asad, namun ia hanyalah seorang bocah melawan orang tua yang hatinya sudah membatu oleh keserakahan. Bagi mereka, Sahar adalah alat tukar agar mereka tetap bisa tinggal di rumah sewa itu. Dengan hati hancur, Zain masuk ke kamar dan menghapus lipstik di wajah adiknya. Ia mencoba merobek gaun yang terasa seperti kutukan itu, namun ia sadar kekuatannya tak cukup untuk melawan hukum rimba tempat mereka tinggal. Malam itu, Zain memutuskan untuk membawa Sahar lari. Ia mencuri tabungan keluarganya, namun uang itu hanya cukup untuk 1 tiket bus. Sang sopir yang iba mengizinkan mereka naik dengan posisi Sahar di pangku Zain. Zain pergi sebentar untuk mencuri kebutuhan pokok sebelum berangkat, namun saat kembali, ia disambut teriakan histeris Sahar. Ibunya menyeret Sahar keluar sambil mengancam akan membunuhnya jika berani kabur lagi. Zain mencoba melawan, namun ia justru dihajar habis-habisan sementara Sahar dibawa pergi dengan motor menuju nasib yang kelam. Zain mengejar motor itu hingga kehabisan napas, memanggil nama adiknya sampai suaranya hilang. Di titik itu, harapannya hancur. Ia melarikan diri sejauh mungkin dengan bus antar kota, menatap sinar matahari yang masuk lewat jendela, namun hatinya tetap terasa dingin membeku. Di dalam bus, ia bertemu pria tua unik yang menyebut dirinya manusia kecoa. Zain merasa terhubung. Ia merasa dirinya tak lebih dari seekor kecoa yang mencoba bertahan hidup di dunia yang ingin menginjaknya. Tanpa tujuan, ia mengikuti pria itu turun di sebuah taman bermain. Di sana, di tengah biang lala dan tawa anak-anak lain, Zain tampak seperti anomali. Ia menatap laut luas dengan mata kosong. Tak ada kebahagiaan di wahana permainan itu, hanya kecemasan tentang bagaimana caranya makan besok pagi. Hari-harinya berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Tidur di lantai, mencari sisa makanan, dan ditolak di mana-mana saat mencari kerja. Dalam kesunyian, ia memanjat patung besar dan meringkuk di balik kainnya, mencoba mencari kehangatan figur seorang ibu yang tak pernah ia miliki. Tindakan lugunya itu menarik perhatian Rahil, seorang petugas kebersihan imigran gelap. Meski hidupnya sendiri sulit, Rahil memberi Zain roti dan minuman. Wajah Zain yang masih belia, namun penuh beban membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba. شو اسمك؟ زين زين؟ بدي اقول له اذا بيقدر يشغلني عنده. شو بدك تشتغل؟ يلا شغل بس المهم اشتغل. Zain mulai mengikuti Rahil, memohon pekerjaan. Rahil awalnya menolak. Ia sendiri harus menyembunyikan bayinya, Yonas, di dalam toilet tempatnya bekerja, agar tidak tertangkap petugas imigran. Ia tak punya ruang untuk orang lain. Namun kegigihan Zain meluluhkan hati Rahil. Ia membawa Zain ke gubuknya. Malam itu, Zain merasakan kemewahan yang sederhana. Mandi bersih, makanan hangat, dan tidur di tempat yang aman. Beban di hatinya sejenak luruh saat ia tertidur pulas. Sebagai imbalan, Zain bertugas menjaga bayi Yonas. Ternyata, Zain adalah pengasuh yang hebat. Rahil yang awalnya curiga mulai percaya bahwa Zain adalah anak yang tulus dan sangat menyayangi Yonas. Zain merawat Yonas dengan cinta yang luar biasa. Ia menghibur Yonas dengan pantulan cahaya cermin menyerupai kartun saat TV tidak ada. Mereka menjadi saudara dalam nasib, tidur berdampingan dalam kehangatan yang tulus. Suatu malam, mereka merayakan kebahagiaan kecil dengan kue sisa restoran. Saat Rahil bertanya tentang keluarganya, Zain mengaku sangat merindukan Sahar. Ia membayangkan Sahar menikah dengan pesta yang indah. Bukan karena ia setuju, tapi karena itu satu-satunya cara agar hatinya tidak hancur memikirkan penderitaan adiknya. قد ايه عمرك زين؟ ما بعرف يمكن 12. Namun, badai kembali datang. Kartu identitas palsu Rahil hampir kedaluarsa. Aspro, si pembuat dokumen yang licik, meminta bayaran tinggi atau menyerahkan Yonas untuk dijual ke keluarga lain. Aspro berkata kejam, bahkan saus tomat punya tanggal kedaluarsa, anakmu tidak punya apa-apa. Rahil menolak keras. Ia berjuang mencari uang dengan cara apapun, menagih hutang hingga menjual rambut panjangnya. Penderitaannya mencapai puncak saat ia harus berbohong pada ibunya di telepon bahwa ia tidak bisa mengirim uang karena hujan deras. Dalam keputusasaan mutlak, Rahil melakukan upaya terakhir untuk mencari uang. Ia berpamitan pada Yonas yang seolah mengerti dan melambai tanpa henti. Itu adalah lambaian terakhir yang mereka lihat satu sama lain. دينجا تجاوب شيء
زين علق أنا أدري. باي. Rahil tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Zain harus memikul beban Yonas di punggungnya, mencari Rahil di tengah kota yang bising. Ia bertemu Aspro yang mencoba merayu Zain agar menyerahkan Yonas. Namun insting Zain mengatakan, pria itu berbahaya. Zain terus mencari hingga kelaparan menyerang. Bau kue di jalanan membuatnya menelan ludah, namun tak ada uang di kantongnya. Malam itu, ia pingsan di sudut jalan, meringkuk melindungi Yonas di pelukannya. Faktanya, Rahil telah ditangkap polisi dalam razia imigran gelap. Di kantor polisi, ia hanya bisa menangis saat menyadari ia akan dideportasi dan dipisahkan selamanya dari anaknya yang tak punya identitas. Kondisi Zain makin kritis. Ia kembali ke kontrakan Rahil yang sudah tak ada air. Untuk mengenyangkan perut Yonas, ia mencampur susu bubuk terakhir dengan bongkahan es batu dari kulkas. Mereka tertawa kecil sambil menggigil, mencoba menemukan kebahagiaan di tengah tragedi. Demi bertahan hidup, Zain menjual barang-barang rumah menggunakan papan seluncur bekas yang ia modifikasi menjadi kereta dorong. Apapun ia lakukan demi seteguk air dan susu untuk Yonas. Di pasar, ia bertemu Mesoum, seorang gadis kecil yang mengajarinya rahasia bertahan hidup. Bicara pada manusia seperti manusia, bicara pada iblis seperti iblis. Mesoum bermimpi pergi ke Swedia, tempat di mana tidak ada diskriminasi dan perut tidak akan pernah lapar. Mimpi tentang Swedia membakar semangat Zain. Namun, tiketnya sangat mahal. Mesoum memberinya nomor telepon Aspro, satu-satunya orang yang bisa memberangkatkan mereka dengan kapal. Perahu kecil yang digambar Mesoum menjadi simbol harapan terakhir bagi Zain. Zain mencoba memalsukan identitas sebagai pengungsi untuk mendapatkan bantuan susu bubuk. Meski aktingnya buruk, petugas yang iba tetap memberinya bantuan. Itu adalah kemenangan kecil di tengah perang besar yang ia hadapi. Zain dan Yonas duduk di pinggir jalan, memakan susu bubuk kering karena tak ada air. Mobil-mobil mewah melintas tanpa peduli, kontras dengan dua nyawa kecil yang terlupakan di trotoar. Akhirnya, Zain kembali menemui Aspro. Pria licik itu terus merayu Zain untuk menjual Yonas dengan imbalan tiket ke Swedia dan sejumlah uang. Aspro berbohong bahwa ia sudah bicara dengan Rahil. Zain sempat menolak dan mencoba cara lain. Seorang karyawan tempat pencucian mobil yang baik hati membantu mereka mandi. Air yang mengalir di tubuh mereka seolah menghapus sebagian luka, memberikan secercah martabat yang sudah lama hilang. Zain mencoba meracik minuman tramadol, lagi menggunakan air laut karena tak ada air bersih. Bisnis ilegalnya mulai laku dan uang mulai terkumpul. Swedia terasa sangat dekat sekarang. Namun dunia kembali memukulnya. Para pecandu merampas uangnya dan menghajarnya habis-habisan. Saat pulang, Zain menemukan kunci kontrakannya, sudah diganti dan barang-barangnya dibuang ke jalan. Ia kehilangan segalanya, uang, rumah, dan harapan. Dalam keputusasaan yang melumpuhkan, Zain duduk di pinggir jalan. Ia melakukan hal tersulit yang pernah ia lakukan, mengikat Yonas di pinggir jalan, berharap ada orang kaya yang lewat dan mengadopsinya. Ia melihat dari jauh dengan air mata mengalir saat Yonas mencoba merangkak ke arahnya, namun tertahan tali. Tak ada yang berhenti. Dunia benar-benar buta. Tangisan Yonas menghancurkan sisa-sisa hati Zain. Ia menyerah pada negara yang kejam ini. Ia membawa Yonas ke Aspro dan menyerahkannya, dengan syarat Yonas harus mendapatkan keluarga yang baik. Ia memilih berpisah agar Yonas punya kesempatan untuk hidup, meski itu membunuhnya secara perlahan. Zain mendapatkan tiketnya, tapi ia merasa seperti mayat hidup. Saat mencukur rambut untuk foto identitas, ia menangis sejadi-jadinya. Selama ini ia kuat menghadapi pukulan, tapi kehilangan Yonas adalah luka yang tak bisa ia tanggung. Ia gagal melindungi satu-satunya orang yang ia sayangi. Zain pulang ke rumah lamanya untuk mencari dokumen identitas. Tidak ada pelukan hangat, yang ada hanyalah pukulan dari ibunya yang marah karena ia kabur. Zain tidak peduli, ia hanya ingin dokumen agar bisa pergi selamanya. Ayahnya mengamuk, menghamburkan semua kertas, surat penjara, surat deportasi, tapi tak ada akta kelahiran. Zain tidak pernah dianggap ada oleh negaranya. Namun, di tengah amarah itu, Zain mendengar tentang tagihan rumah sakit. Kenyataan pahit itu akhirnya terucap. Sahar telah meninggal dunia. Ia mengalami pendarahan hebat saat hamil dan meninggal di depan pintu rumah sakit. Dunia Zain runtuh seketika. Ia kehilangan segalanya. Syamillah. سحر
راحت ايه؟ راحت ايه؟ انا بفرجيك كيف راحت. بس ما اقول فرجيك مين انت ومين اسال. Dengan pisau di tangan, ia berlari mencari Asad dan menikamnya. Saat ditangkap, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya kehampaan yang dalam. Ia sudah mati sebelum dipenjara. Di dalam penjara, Zain bertemu kembali dengan Rahil. Rahil histeris saat mengetahui Yonas tidak bersamanya. Zain baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Aspro. Yonas tidak diberikan ke keluarga baik, melainkan diperdagangkan. Saat ibunya menjenguk dengan perut buncit lagi, Zain mencapai batasnya. Ibunya bahkan ingin memberi nama bayi itu Sahar, jika perempuan. Bagi Zain, itu adalah penghinaan terhadap adiknya yang sudah tiada. Ia mengusir ibunya dengan kemarahan yang membara. Melalui televisi penjara, Zain menghubungi sebuah acara sosial. Suaranya bergema ke seluruh negeri, menuntut orang tuanya sendiri. Orang yang tidak bisa merawat anak, tidak pantas melahirkan anak, tegasnya. Curhatannya tentang hidup yang lebih buruk dari kotoran anjing menggetarkan hati siapapun yang mendengar. Di ruang sidang yang penuh sesak, kebenaran terungkap. Asad membela diri dengan mengatakan semua orang melakukan hal yang sama. Namun, alasan kematian Sahar jauh lebih tragis. Ia meninggal karena rumah sakit menolak mengobati orang tanpa dokumen identitas. Sang ibu menangis, menyatakan bahwa hakim tak layak menghakiminya karena mereka tak pernah merasakan hidup sebagai budak. Saat hakim bertanya apa keinginannya, Zain hanya minta satu hal, berhenti punya anak. Sebuah permintaan sederhana yang membungkam seluruh ruangan dengan rasa malu. علي صوتك ما ما اسمع. بقى بدي اياهم يخلفوا. ما بدك اياهم يخالفوا. اي نعم. Keadilan akhirnya datang meski terlambat. Aspro ditangkap dan Yonas berhasil diselamatkan. Rahil bertemu kembali dengan bayinya dalam pelukan yang penuh air mata haru. Meski dideportasi, setidaknya mereka bersama. Momen terakhir adalah saat Zain difoto untuk kartu identitas pertamanya. Fotografer memintanya tersenyum. Ini bukan foto akta kematian. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun hidupnya yang kelam, Zain tersenyum. Sebuah senyum yang melambangkan bahwa ia akhirnya diakui oleh dunia. Kapernaum bukan sekadar film, tapi cermin dari realitas pengungsi yang terlupakan. Zain Al-Rafia, sang aktor, adalah pengungsi nyata yang membawakan kisah ini dengan kejujuran yang menyakitkan. Kisah ini meninggalkan pertanyaan besar bagi kita semua. Di mana rumah bagi mereka yang tak diinginkan dunia? Di balik kemegahan kota, ada banyak Zain lain yang berjuang untuk sekadar bernapas. Menjadi orang tua memang mudah, tapi memberikan cinta dan tanggung jawab adalah tugas suci yang seringkali dilupakan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk tetap peduli pada sesama. Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.